Afrika akan jadi Cina baru, prediksi saya kadang memang bisa dikatakan nyeleneh, tapi ya begitulah yang namanya sontoloyo. Saya membuat prediksi hanya untuk saya pribadi dalam mengambil tindakan. Kalau ada yang setuju, boleh dipakai sebagai referensi, tapi kalau tidak setuju, boleh dong saya diberikan data penunjangnya. Prediksi saya, dalam 50 tahun ke depan, label Made in Afrika akan ada di mana-mana seperti Made in China, ada di mana-mana saat ini, tulisan itu ada di barang-barang yang dipakai sehari-hari seperti pakaian, handuk, dan televisi. Bahkan, saya akan melangkah lebih jauh, produk-produk Afrika sebenarnya akan menggantikan banyak barang yang saat ini dibuat oleh perusahaan-perusahaan Cina. Memang, ini tampaknya skenario yang tidak mungkin, di luar berlian yang mungkin mengisi kotak perhiasan mereka, sekantong kopi Kenya atau sebotol Cabernet Sauvignon, warga-warga dunia akan berjuang menemukan produk buatan Afrika di rumah mereka. Namun, Afrika dengan sejarah kotak-kotak dari perkembangan industri, berada di puncak pertumbuhan ekonomi yang nyata dan drastis. Selama 15 tahun terakhir, sebagian besar negara Afrika telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dalam beberapa kasus dengan tingkat tahunan di atas 5%, didukung oleh kenaikan harga komoditas, surplus anggaran, investasi asing, dan lebih sedikit konflik, sektor jasa berkembang di seluruh benua. Sementara booming telekomunikasi didorong oleh penggunaan ponsel, di wilayah yang garis tanahnya sedikit dan penetrasi internet juga berperan, sebagaimana halnya sektor layanan keuangan yang dinamis. Namun, 28 negara termiskin di dunia justru berada di Afrika. Setengah dari penduduknya hidup dalam kemiskinan, tanpa akses ke hak asasi manusia seperti makanan, air bersih dan perumahan. Sementara itu, 2 dari 5 orang Afrika buta huruf. Pertumbuhan ekonomi, walaupun cepat, datang dari bisnis yang rendah. Produk domestik bruto per kapita hanya $1.770 Amerika, sekitar seperempat dari Asia. Transformasi berkelanjutan membutuhkan pendekatan baru yang radikal. Ini bukan ekonomi jasa yang akan mengangkat 500 miliar orang keluar dari kemiskinan atau menciptakan 100 juta lapangan kerja, melainkan industri, manufaktur yang dipimpin ekspor, akan menjadi kunci keberhasilan Afrika. Seperti halnya yang mengubah nasib negara-negara Asia, khususnya Cina. Dalam beberapa dekade terakhir, saat ini, sektor manufaktur hanya menyumbang 9% untuk produk domestik bruto Afrika, berbanding 17%. Untuk sektor pertanian, ini juga mewakili kurang dari 2% manufaktur global, menunjukkan ruang lingkup besar untuk perbaikan. Uni Afrika telah menempatkan sektor manufaktur di jantung agenda 2063-nya. Kerangka kerja strategis untuk transformasi sosial ekonomi benua selama 50 tahun ke depan, yang memiliki perjanjian dan dukungan penuh dari semua 55 negara, ini adalah agenda yang, dengan kata-katanya sendiri, telah didorong oleh suara-suara orang Afrika yang menunjukkan Afrika yang mereka inginkan. Demikian pula peluncuran kawasan perdagangan bebas benua Afrika yang menyediakan pasar tunggal untuk barang dan jasa. Hal ini memungkinkan perusahaan milik Afrika untuk memasuki pasar baru, memperluas basis pelanggan mereka, dan berpotensi rentang produk. Banyak yang memperkirakan itu juga akan bertindak sebagai dorongan untuk investasi dalam infrastruktur lintas perbatasan yang sangat dibutuhkan. Menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan pengalaman lokal dalam proyek-proyek teknik, prospek pasar yang lebih besar akan memacu investasi. Namun, pemerintah Afrika harus memainkan peran mereka. Kebijakan baru diperlukan untuk membantu membangun kapabilitas perusahaan domestik dan menumbuhkan klaster industri. Misalnya, pemerintah Asia menawarkan keringanan pajak, subsidi, dan kontrak dipesan lebih dahulu untuk bisnis agar memberi kinerja terbaik. Saat ini, sebagian besar industri Afrika berfokus pada perakitan bernilai tambah rendah karena bahan baku yang diperlukan tidak diproduksi ataupun tersedia secara lokal. Perusahaan Carbon Holdings Ltd, bisnis petrokimia yang berbasis di Mesir, saat ini sedang menyelesaikan pembiayaan untuk pabrik petrokimia senilai $11 miliar Amerika di zona ekonomi Suez. Ini akan menjadi pabrik hilir terbesar di Afrika, dengan potensi untuk menciptakan ribuan dan ribuan pekerjaan langsung maupun tidak langsung. Saya perkirakan, ini akan membantu melipat gandakan ekspor Mesir dalam 1 tahun mendatang secara daring. Untuk pertama kalinya, Mesir akan memiliki pakan penting untuk industri dasarnya, seperti plastik.
Kemasan, bahan bangunan dan suku cadang otomotif, memungkinkan produksi yang bertentangan dengan perakitan berlangsung secara lokal. Ini akan membuat negara ini lebih menarik bagi pabrikan luar negeri, ingin menghindari biaya impor yang mahal, yang dapat memproduksi barang-barang beragam seperti bahan dan popok secara lokal, lebih lanjut meningkatkan lapangan kerja. Ini adalah proyek-proyek seperti pabrik Suez kami, yang didanai sebagian oleh lembaga-lembaga pembangunan seperti Africa Finance Corporation, bersama lembaga kredit ekspor terkemuka Euler Hermes dari Jerman dan keuangan ekspor Inggris yang akan berperan penting dalam membantu sektor manufaktur Afrika untuk memenuhi potensi sebenarnya. Pemerintah Afrika harus menciptakan zona ekonomi di sekitar perkembangan tersebut untuk mendorong pemain global memasuki pasar. Ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi ini dimulai pada saat ketegangan perdagangan antara AS dan Cina berdampak pada produksi pabrik. Cina juga ingin mengurangi ketergantungannya pada pasar ekspor dan ingin meningkatkan permintaan domestik. Di seluruh Asia, upah meningkat karena pekerja menuntut imbalan yang lebih baik. Upah real yang disesuaikan dengan inflasi, naik 2,8 tahun lalu dibandingkan hanya 1,5% di seluruh dunia. Ini berperan di tangan Afrika karena, pada tahun 2050 kita akan memiliki tenaga kerja yang lebih besar dan lebih muda daripada Cina atau India, namun, keuntungan terbesar kami dan alasan saya yakin bahwa, dengan sektor manufaktur yang dikembangkan, Made in Afrika, akan mencapai mana-mana adalah bahwa kami hanya berjarak 15 hari dari Eropa melalui laut, dengan waktu perjalanan lebih dari 50 hari untuk barang tiba, Cina akan dirugikan sejak awal, saatnya ke Afrika untuk berdagang. Kemana Indonesia Grand Plan-nya? Ini Grand Plan siapa yang Indonesia jalankan? Maaf numpang tanya, selama 15 tahun terakhir, sebagian besar negara Afrika telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi berkelanjutan membutuhkan pendekatan baru yang radikal.